saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan khotbah seri, dan khotbah saya akan terambil dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan membahas saudara tentang buah roh. Dan bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasih. Mari yang sudah ketemu, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu hal yang sangat penting saudara, dan ini menjadi dasar. Kenapa? Karena kalau saudara membaca bagian-bagian yang disebut sebagai buah roh, ada 9 buah roh, tapi yang paling pertama ditulis di situ berbicara tentang kasih. Itu sebabnya saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu akan menghidupkan, akan memfungsikan kembali kasih, sehingga saya dan saudara bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan banyak berbicara hari ini tentang kasih. Kenapa kasih itu penting, saudara? Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia dipenuhi dengan yang namanya kebencian. Ada suami yang benci dengan istri, istri juga tidak mau kalah, istri juga benci dengan suami. Ada orang tua yang benci anak, anak juga tidak mau kalah, anak juga benci dengan orang tua. Orang tua bikin apa, anak juga bikin apa. Itu terjadi hari-hari ini saudara. Kakak membenci adik, adik juga benci kakak. Bahkan hari-hari ini kita lihat saudara dalam konteks Papua, masyarakat pendatang benci masyarakat asli. Masyarakat asli juga tidak mau kalah, benci dengan. Ini kenyataan yang ada saudara. Bahkan ada jemaat juga yang benci dengan pendeta. Pendeta juga tidak mau kalah. Pendeta juga benci dengan jemaat. Tapi di sini tidak ada ya, amin. Haleluya. Hari-hari ini saudara, situasi kondisi ini sedang terjadi. Orang dipenuhi dengan kebencian. Pimpinan gereja satu dengan yang lain tidak mampu bicara. Kenapa? Mereka pikir ambil sayapnya domba. Itu realita saudara. Tidak mampu ketemu, tidak bisa salam, tidak bisa duduk bersama, memikirkan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kasih sudah tidak ada lagi saudara. Bayangkan kalau tidak ada kasih, yang ada apa saudara? Yang ada adalah permusuhan. Ketika seseorang tidak punya kasih, yang ada adalah kebencian, dengki, iri hati, permusuhan, saling mencari kelemahan dan kejelekan saudara. Itu sebabnya bayangkan kalau rumah tangga atau kehidupan bergereja dipenuhi dengan kebencian. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Orang akan berlomba-lomba mencari kejelekan. Orang akan berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan, saling menggulingkan, tidak mau saling memuji, tidak mau saling memperlengkapi, tidak mau saling mengangkat satu dengan yang lain saudara. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Paulus menggambarkan bahwa fungsi dari Roh Kudus itu adalah kasih saudara. Kenapa kasih menjadi penting? Kasih ini penting saudara karena kalau saya lihat di sini ini menjadi satu fondasi bagaimana buah roh yang lain itu akan saling dibangun ketika kasih itu menjadi kuat saudara. Apa yang dimaksud dengan kasih? Kata kasih yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata agape. Kasih agape adalah kasih Kalvari, kasih yang rela berkorban, kasih yang mau menyerahkan diri, kasih yang tidak menganggap bahwa dirinya itu adalah segala-galanya. Kasih agape adalah kasih
yang rela berkorban, dia rela menyerahkan dirinya, kasih yang berasal dari si pemberi. Karena sebenarnya yang menerima itu tidak layak untuk dikasihi. Saudara, kasih agape itu adalah kasih yang Allah lakukan, yang Allah praktekkan kepada saya dan saudara. Tapi Tuhan juga mau, saudara, ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau juga harus mengasihi sama seperti Allah mengasihi hidupmu. Saudara, ini hal yang sangat penting. Itu sebabnya kita akan belajar. Kira-kira kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, sejak kita percaya kepada Kristus, kemudian kita diminta untuk mengasihi, kasih itu harus seperti apa, saudara? Kita harus mengasihi yang bagaimana, saudara? Kita akan lihat, saudara, 3 hal penting. Pertama, saudara, ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah. Jadi ini poin yang pertama yang saudara harus ingat. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, sejak kita percaya kepada Kristus, Alkitab katakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu akan memampukan saya dan saudara untuk mengasihi Allah. Jadi Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk mengerti kebenaran, sehingga saudara semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, semakin rindu untuk membangun komunikasi, untuk membangun doa, untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Kalau ada Roh Kudus, pasti kehidupan kita akan berubah. Amin. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau akan meninggalkan kehidupan lama, engkau akan semakin mengejar Tuhan, engkau akan semakin mengasihi Tuhan. Dulu malas-malas ke gereja, tapi ketika engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu yang bekerja dalam hidupmu, saudara, maka engkau akan meninggalkan segala sesuatu dan Tuhan menjadi prioritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan memampukan setiap saya dan saudara untuk mengasihi Allah. Kasih itu adalah buah dari Roh, buah dari Roh Kudus. Kasih menjadi dasar bagi kehidupan Kristen yang akan terus-menerus berdampak. Saudara, kalau kita lihat bagaimana penggambaran tentang kasih Allah, kasih Allah dalam hidup kita sangat besar dan luar biasa. Amin. Kasih Allah dalam hidup setiap saya dan saudara sangat besar dan luar biasa. Kita tidak layak untuk menerima kasih Allah, tapi Allah mengasihi kita. Kita tidak layak menerima pemberian dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, tapi kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa kasih Allah itu luar biasa. Kita tidak bisa membalas kasih Allah. Bahkan kasih Allah itu, saudara, bukan hanya terjadi ketika kita lahir, kemudian kita lahir baru percaya kepada Dia, bukan. Kasih Allah itu terus berlanjut bahkan sampai di kekekalan, saudara. Siapa yang bisa mengasihi kita sampai di kekekalan? Sampai akhir zaman, sampai kehidupan yang sudah terakhir, saudara. Ada manusia paling-paling mengasihi ada batas waktu. 1 tahun, 2 tahun. Kalau untuk pilih presiden atau bupati, gubernur, ya paling kasihnya itu hanya 1 tahun, periode saja ketika dia menjabat. Tidak bisa bertahan sampai seterusnya, saudara. Tapi Allah katakan bahwa kasih Dia, kasihnya kepada setiap kita adalah kasih yang kekal, kasih yang sempurna, kasih yang bukan hanya ketika kau percaya kepada Dia, kasih itu berlaku dalam hidupmu, tapi kasih Allah itu terus berlanjut bahkan sampai kehidupan yang nanti, saudara. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara tahu bahwa Allah mengasihi engkau dengan luar biasa, seharusnya kehidupan kita akan berdampak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah besar dan luar biasa. Waktu kita berdosa, kita percaya kepada Dia, Dia pindahkan kita dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Ini luar biasa. Itu sebabnya saya dan saudara harus sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Karena Tuhan kasihnya besar, kasihnya atas setiap kita luar biasa. Saya dan saudara harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, itu hal yang pertama. Ketika ada Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau akan dimampukan untuk mengasihi Allah dengan total. Engkau akan belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu.
Yang kedua, saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi diri sendiri dengan tepat. Saudara, kenapa mengasihi diri sendiri itu penting, saudara? Dalam Matius 22, ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang paling inti dari hukum Taurat itu apa? Yesus katakan apa, saudara? Ada dua yang dikenal dengan hukum kasih. Pertama, ada kasihi Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Kemudian yang sama dengan itu, Alkitab katakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti. Berarti saudara tidak mungkin bisa mengasihi sesama kalau tidak memulai dengan mengasihi diri sendiri. Ini bukan seperti legenda dalam mitos Yunani, saudara, ada yang namanya Narcissus, anak muda yang sangat ganteng, tampan sekali, banyak wanita-wanita tertarik dengan dia. Sampai akhirnya dia ngaca di sebuah danau di air, saudara. Dia melihat di situ dan dia melihat bahwa ternyata memang betul saya ganteng sekali, pantas semua orang kagum dengan saya. Kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan sama jatuh cinta dengan diri sendiri. Bukan. Mengasihi diri sendiri ini satu bentuk ungkapan syukur kita karena Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan memberi hidup dalam hidup kita. Saudara, bagaimana caranya kita bisa mengasihi diri sendiri? Yang pertama, kita harus melihat, saudara, bahwa diri kita itu diciptakan Tuhan secara unik. Saya dan saudara diciptakan Tuhan secara spesial, tidak ada duanya. Sekalipun ada orang yang kembar, tapi tidak pernah sama persis. Orang tua juga kasih nama pasti beda. Yang satu namanya sana, yang satu dikasih nama sini. Iya kan? Gak mungkin semuanya sama. Dua-dua kembar, namanya siapa? Sana-sana. Panggilnya bagaimana? Sana-sana. Orang bingung. Pasti beda huruf. Saudara, ini menunjukkan bahwa saya dan saudara itu unik di mata Tuhan. Tuhan ciptakan saya dan saudara itu spesial, tidak ada duanya. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mengasihi diri sendiri dengan tepat. Orang yang mengasihi diri sendiri dengan tepat, saudara, dia akan menerima dirinya. Dia akan melihat bahwa dirinya itu adalah unik, spesial di mata Tuhan, saudara. Dia diciptakan secara spesial oleh Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang tepat terhadap diri sendiri itu juga akan mendorong kita, saudara, untuk mengampuni diri sendiri. Karena banyak hari-hari ini, saudara, orang yang mengecam dirinya sendiri, orang yang mengutuki dirinya sendiri, bahkan menciptakan rasa bersalah, bahkan lama-kelamaan menghancurkan dirinya sendiri, saudara. Saudara, ini penting. Hari-hari ini banyak orang yang merusak diri dengan meracuni paru-paru dengan nikotin, dengan rokok. Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Roh Kudus itu sudah mengambil alih hidupmu. Alkitab katakan tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau seperti itu tidak boleh ada lain lagi, saudara. Cukup Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus dalam perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama bersifat sementara, keluar masuk, tergantung Tuhan mau pakai orang itu. Roh Kudus hadir berkarya. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak dicurahkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berulang kali, tidak. Roh Kudus sekali terjadi, dia mendiami, dia memetraikan setiap kita ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara harus mengerti itu. Itu sebabnya kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Persembahkan yang terbaik dalam hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jangan kotori hidupmu, merusak hidupmu dengan racun-racun, dengan makanan-makanan, dengan hal-hal yang dunia saat ini senangi, saudara. Tadi saya senang kesaksian, ya. Saudara tahu ya, Pak Yosafat siapa dia? Itu masa lalu,
saudara. Seolah tidak bisa lepas dari minuman keras, dari alkohol. Tapi saya mau katakan, ketika engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, saya yakin sudah apapun yang mengikat, Tuhan pasti akan lepaskan. Tapi kebanyakan orang tidak mau melepaskan dosa, masih terus menerus hidup dalam keinginan daging. Minum minuman keras terus. Tuhan tegur baru bertobat.